Sembunyikan identitasmu. Ketika Qin Yichen melihat Qin Yichen untuk pertama kalinya, suara takdir yang tak berujung terdengar di benaknya. Setelah mendengar ini, Qin Yichen memperhatikan sejenak dan segera mengangguk. Dia tahu bahwa identitasnya belum terungkap sejak dia diburu dari 10.000 benua etnis. Bahkan penyelamatan Tetua Agung dan Jian Lao hanya mengatakan bahwa dia adalah tamu bangsawan ras manusia. Saya khawatir Tuan Istana Tua mengisyaratkan bahwa dia dapat membawa keberuntungan bagi umat manusia di masa depan. Tian Wuming membelai wajah Qin Yichen dengan lembut, dengan semacam kehangatan di telapak tangannya yang kasar, sehingga mata yang terakhir tidak bisa menahan sentuhan basah. Tuan Asgard Tua, aku akan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Qin Yichen menundukkan kepalanya sedikit, tidak ingin yang terakhir melihat sisinya, dan suaranya yang tegas terdengar pelan. Kamu pergi dengan saya. Setelah aku mati, aku akan membawa tubuhku dan pedang ilahi kembali. Mendengar ini, Tian Wuming juga mengangguk menghibur, memandang yang terakhir, dengan ringan berkata. Mendengar ini, Qin Yichen menjawab dengan diam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Tian Wuming pasti ingin bertarung di 10.000 benua etnis. Pertempuran ini sangat diperlukan untuk ras manusia. Harus ada pertempuran seperti itu untuk membangun prestise ras manusia. Kalau tidak, bahkan setelah kematiannya, masih akan ada kekuatan asing yang datang menyerang. Pertarungan ini pasti mengejutkan 10.000 klan. Tetua Agung, setelah aku mati, 10.000 keluarga pasti akan melawan. Ketika saatnya tiba, jangan ragu untuk menggunakan tokenmu. Saat pergi, mata Tian Wuming menatap kota Saint Tian untuk waktu yang lama, dan suara samar bergema di Saint Tianfu. Di atas langit biru, tatapan Qin Yichen diam-diam melihat ke kejauhan, di mana dua siluet seperti kediaman dewa terus terhuyung-huyung. Dan setiap kali mereka bermain, ada semacam ombak yang mengerikan, yang membuat langit dan bumi bergetar. Qin Yichen mengarahkan pandangannya ke ekstrim dan tidak bisa melihat siluet kedua lawan. Namun, pesona yang dibawa setelah kekuatan sihir membuatnya mendapatkan banyak keuntungan. Pertarungan dua orang itu sederhana hingga benar, tanpa tindakan berlebihan, dan setiap tembakan seolah-olah itu adalah jalan. Dengan pembangkit tenaga listrik teratas yang bertarung melawan langit, mereka jelas lebih baik daripada leluhur tua Bai'an. Untuk waktu yang lama, setelah dua sosok menabrak sebuah catatan, mereka tiba-tiba berpisah. Haha, orang tua berkabut, kamu pikir kamu bisa membunuhku Li Wei? Apakah kamu memilih objek yang salah? Di cakrawala di seberang Tian Wuming, siluet itu tidak berbeda dengan ras manusia. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa dia bukan ras manusia, tetapi transformasi bentuknya dekat dengan ras manusia. Pada saat ini, dia tertawa terbahak-bahak, dengan nada penuh kesombongan. Jika di masa kejayaanmu, aku hanya bisa menghindari bertemu seseorang. Tetapi sekarang jika kamu berani datang, aku akan mengirimmu pergi. Oh, jika itu yang Anda katakan, mengapa Anda tidak membawa murid? Karena Anda takut orang tua itu akan membunuh mayat Anda. Tian Wuming terkekeh, tetapi tubuhnya tersapu dengan momentum yang tidak diragukan lagi. Pada saat ini, wajah Tian Wuming memerah, sama sekali tidak seperti orang yang sekarat. Senja di tubuhnya sepertinya telah menghilang, dan kekuatan ki dan darah lebih dari sebelumnya. Namun, Qin Yichen tahu bahwa keadaan Tian Wuming saat ini pasti dia benar-benar menyerah untuk menekan kematian sebagai ganti kekuatan ledakan terakhir. HMPH, orang tua berkabut, yakinlah, ras manusia, aku akan mengurusnya untukmu. Di seberang langit, siluet itu, seolah-olah dikatakan kesakitan, mendengus dingin, suara kecil yang marah, juga bergema di atas langit. Jangan bermimpi. Karena kabut tua ada di sini, Anda secara alami tidak dapat pergi hidup-hidup. Pembangkit tenaga top yang baru tumbuh di klan Anda adalah pertanyaan apakah Anda dapat mempertahankan ras Anda dan ingin menyerang klan saya. Langit tertawa terbahak-bahak, darah tiba-tiba melonjak, dan saat berikutnya, dengan suara rintihan pedang, pancaran pedang yang tajam naik ke langit. Energi kata bahagia, tanda seru. Bajingan tua, berani menggunakan trik ini, apakah kamu gila? Melihat pedang ini bersinar, wajah lelaki tua itu di hadapan Tian Wuming tiba-tiba berubah, dan kekuatan sihir tiba-tiba muncul padanya. Dia membalikkan semua pertahanannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Energi pedang yang bahagia, di bawah satu pedang, 10.000 benda bisa dihancurkan. Di bawah energi kata ini, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas itu, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menerimanya. Dia hanya bisa mengubah pertahanan untuk menyerang. Dia ingin membunuh langit sebelum kata energi datang. Waktu yang lama, semua fluktuasi antara langit dan bumi berangsur-angsur mereda, dan kabut darah menyebar. Di atas langit, hanya ada satu orang yang berdiri di atas langit. Dia memegang pedang ilahi dan berdiri di sana seperti dewa. Apakah kamu menang? Melihat satu-satunya orang yang tersisa di langit, Qin Yichen juga sedikit gemetar di hatinya. Sosoknya mendekati Tuan Istana Tua. Ayah, setelah perang ini, ras asing pasti akan iri dengan ras manusia kita. Qin Yichen berjalan ke Tian Wuming dan berbisik.
Pria yang berperang melawan langit saat ini tentu saja merupakan eksistensi yang luar biasa. Selain itu, seperti yang dikatakan Tian Wuming sebelumnya, ras mereka juga melahirkan pembangkit tenaga listrik yang hebat. Saya khawatir balapan di belakang mereka tidak lemah di balapan puncak. Pedang itu sangat kuat, dan kekuatan sengit ras manusia pasti akan diingat oleh 10.000 klan. Jika Anda ingin memprovokasi ras manusia, orang-orang dari ras lain itu benar-benar harus mempertimbangkan ras mereka dengan hati-hati dan dapatkah mereka menanggung konsekuensi kehilangan pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, di hadapan panggilan Qin Yichen, Tian Wuming tidak menjawab. Qin Yichen melihat lebih dekat pada lelaki tua yang memegang pedang ilahi, tetapi dia mati sambil tersenyum. Presiden, jangan pergi jauh, Human Rache pasti akan berdiri. Melihat seorang lelaki tua yang tenang, Qin Yichen merasakan kesedihan yang luar biasa di hatinya dan tidak bisa menahan tangis. Orang tua seperti itu, untuk klan pelindung, menembus batas umur pembangkit tenaga listrik teratas, dan selama 30.000 tahun penuh, ras manusia berkembang dengan damai di bawah naungannya. Namun, hari ini, demi ras manusia, dia bertarung sampai mati. Saat dia akan mati, tatapannya masih melihat ke arah Human Rache. Dalam diri muridnya yang hilang itu, tampak ada kerinduan dan ketekunan yang mendalam. Waktu yang lama, Qin Yichen baru saja berhenti menangis, berdiri diam-diam, membawa master istana tua kembali ke punggungnya, melihat ke arah ras manusia, dan berkata dalam hati, murid tidak akan membiarkanmu mengubur tulangmu di negara lain. Murid ini akan membawamu rumah, di mana Anda akan melindungi hidup Anda. Jika kamu memiliki roh di surga, kembalilah dengan bencana dan jangan pergi jauh. Angin sepoi-sepoi bertiup antara langit dan bumi, seperti telapak tangan yang kasar, dengan lembut menyeka air mata di pipi Qin Yichen. Dan tampaknya lelaki tua yang tidak mementingkan diri itu menyetujuinya.